staf khusus kuat sekali di situ. Yang sudah pernah kita undang staf khusus itu. Ya memang kelabakan sekali waktu itu. Dan membersihkan diri dilempar kepada lembaga-lembaga lain yang melakukan intervensi. Nah, kira-kira kesimpulannya adalah bahwa seharusnya hari ini dibacakan, jadinya dibacakannya tanggal 30. Kemudian soal pelayanan haji tahun 2024 ya memang menyedihkan sekali dan sangat ironis. Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, saya kira itu memalukan sekali itu pelaksanaannya. Sangat tidak kompeten dan tidak kredibel Kementerian Agama itu, terutama Menteri Agamanya. Ada yang menarik di situ usulan di pansus itu, ada yang menarik. Menariknya, tapi saya tidak yang mengusulkan itu. Tapi ada pihak lain yang mengusulkan bahwa pemerintahan mendatang tidak boleh memilih orang seperti ini. Ada di dalam dalam rekomendasi itu, kesimpulan dan rekomendasi, tidak boleh memilih orang yang seperti ini, pilihlah orang yang cakap dan kompeten dalam melayani pelaksanaan haji. Kira-kira seperti itulah. Jadi itu ada kesimpulan seperti itu juga. Rekomendasi maksudnya. Tapi saya tidak mengusulkan itu terlalu subjektif, tapi oke lah ada teman-teman yang masih pikirannya waras untuk mengusulkan itu. Gitu. Jadi itu salah satu rekomendasi yang saya bocorkan kepada teman-teman semua. Banyak yang saya bocorkan tadi. Itu sebetulnya isi-isi kesimpulan dan rekomendasi. Meskipun tidak seideal yang kita bayangkan karena ya masing-masing fraksi ini kan ada yang mudah diintervensi, bahkan ada yang merangkap menjadi operator. Operator itu ya operator, ada yang merangkap jadi maklar juga ada. Ya mau nggak kalau segini gitu kan jadi maklar itu. Itu juga ada. Jadi di internal anggota pansus sendiri loh ini. Jadi ada yang merangkap jadi operator ada yang merangkap jadi maklar ada. Ya lucu sekali. Memang di internal pansus itu. Tapi bukan PKB ya. Sekali lagi bukan PKB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, tapi tanggal 30 itu di Bamus. Sudah tadi Oh, dibamuskan. Bamus sudah, berarti tanggal Sudah 30 di paripurna. diparipurnakan, dibacakan di paripurna. Soal gratifikasi sendiri ditemukan nggak? Oh, ditemukan di situ. Hmm. Jadi kabarnya konon saya tidak tahu, boleh dicek teman-teman wartawan. Apakah misalnya Maktur, Patuna, dan lain-lain itu sudah diperiksa oleh KPK atau belum? Nah, ini kan nggak pernah muncul di permukaan ini. Kalau memang diperiksa, sudah benar periksa oleh KPK di sana, itu berarti di situ sudah terbukti memenuhi dua alat bukti. Karena perpindahan 50-50% itu sudah melanggar undang-undang, dan otomatis perpindahan ini juga diikuti dengan gratifikasi. Bahkan orang haji sampai 2 miliar gitu. Ditemukan itu. Jadi kalau 1,5 yang disampaikan Saleh Daule itu biasa itu ada yang 1,7, ada yang 1,5, ada yang 1,8, ada yang sampai 2 miliar. Ditemukan di situ. Kalau orang-orang mampu kan tidak ada persoalan itu 2 miliar itu. Yang penting saya bisa berangkat dari itu juga. Itu yang haji khusus. Yang haji reguler dimakan juga barang itu. Jadi makannya bukan hanya haji khusus tapi juga haji reguler. Reguler makannya di mana? Yang 0 tahun 2024 daftar otomatis bisa berangkat tahun itu juga tanpa menunggu seperti yang lain. Itu ditemukan ada 3.503. 3.503. Lalu eh, yang bukan ekhromnya tiba-tiba ditarik jadi ekhromnya, yang bukan familinya ditarik menjadi familinya, itu banyak itu yang 0 tahun tadi ini. Ditarik banyak hal. Jadi soal gratifikasi saya sebetulnya sudah tidak membahas itu, tapi itu secara otomatis memang ya terjadi seperti itu. Memindah dari 50% ke 10.000 ke
ke Haji Plus itu sudah gratifikasi. Apalagi pernek-perneknya tadi itu. Nah, di dalam kesimpulan dan rekomendasi itu, kata yang kita usulkan gratifikasi itu sama sekali terus hilang juga. Ya kira-kira itulah Mas. Baik Mas Marwan. Terima kasih plus untuk Pak Marwan. Selanjutnya Pak Ade, yang Anda lihat gimana Pak Ade dengan kinerja-kinerja dari pansus ini? Pada awal-awalnya kan sangat getol gitu, sangat kayaknya menarik gitu, tapi akhirnya masuk angin juga. Dari sisi Pak Ade mungkin bisa dijelaskan, kasih paparan, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, rekan-rekan wartawan dan Pak Marwan Jabar yang saya hormati. Tentunya kita sebagai masyarakat dari awal saya hadir pertama kali di sini, ada dua harapan yang optimis dan pesimis. Optimis bahwa bagi masyarakat carut marut perhajian ini puncaknya di 2024 ini, di mana DPR lewat Panwasnya membentuk pansus. Berarti ada temuan yang serius yang perlu diselesaikan di tingkat penyelenggaraan ibadah haji, tata kelola perhajian. Ini pada tiap tahun juga sudah terjadi persoalan-persoalan ibadah haji itu. Hanya begitu 2024 dilihat lebih masif dan barulah masuk ke pansus. Harapan itu adalah muncul karena pasti lewat pansus akan terjadilah sebuah perubahan, minimal ada rekomendasi yang menggembirakan untuk masyarakat pengguna jasa perhajian maupun umroh. Ada pesimisnya yang saya sampaikan waktu itu di sini juga. Dalam tempo yang sangat singkat, apakah mungkin DPR atau pansus ini bisa menyelesaikan seluruh tugas-tugas kepansusannya? Tapi ternyata saya pantau, saya lihat, saya amati seluruh proses berjalan oleh pansus luar biasa. Dan kita melihat dipanggil sana sih luar biasa, teman-teman yang dari Kementerian Agama, dari BPKH diundang semuanya, dipanggil, dicecar pertanyaan, dikuliti bahasa saya. Ternyata serius. Dan pada akhirnya, pada pertemuan kesekian saya diundang lagi dan semakin optimis bahwa ada rekomendasi akan keluar dari pansus yang akan menggembirakan dalam tata kelola perhajian kita. Di mana visi besar perhajian, perubahan reformatif perhajian akan dimunculkan lewat pansus ini. Hari ini terus terang apa yang disampaikan oleh Pak Marwan, saya pikir ini kan menggambarkan sebuah pekerjaan pansus yang sudah detail melaksanakan itu, walaupun ada beberapa isu yang belum terselesaikan. Misalnya dari aspek pembinaan itu juga belum sampai menyentuh, karena arusnya ibadah dari pembinaan. Mungkin dalam tata laksana peribadahan pun apakah juga itu belum disentuh oleh pansus, memanggil proses pembinaan karena arusnya ibadah pembinaan, jangan-jangan ibadah jamaah haji kita juga luput dari tata pelaksanaan yang baik dan benar sesuai dengan ajaran yang kita ikuti. Ini kemudian juga yang kita ingin harapkan sesungguhnya adalah apa sih sesungguhnya besok akan keluar. Tapi kalau bocoran seperti ini kan kita sudah layu lagi. Berarti memang yang kemarin kekhawatiran kita bahwa pansus itu adalah layu sebelum berkembang, ini yang di ujungnya ternyata kita melihat kalau hanya rekomendasi sekedar basa-basi seperti itu, saya pikir haji kita tidak sulit untuk diperbaiki ke depan. Bahkan kami masyarakat melihat keseriusan pansus akan memberikan sebuah visi besarnya adalah rekomendasinya minimal adalah lahirlah sebuah lembaga baru di perhajian. Karena sudah begitu carut marutnya di perhajian, harusnya lahir nggak kemudian badan haji independen seperti BPKH dikelola keuangannya. Dulu sangat pesimis, uang ditangani oleh sebuah badan independen. Begitu hasilnya dalam 4 tahun terakhir ini ada luar biasa, memberikan impact yang baik kepada jamaah haji. Harusnya juga tata kelola perhajian juga seperti itu. Kalau itu dijadikan badan haji, maka itu punya harapan baik. Karena kalau dibiarkan kembali, maka akan membiarkan kebobrokan, kebocoran, dan haji akan menjadi bajakan-bajakan yang tidak terkendali. Saya kira saatnya pemerintahan baru, Pak Prabowo, diberikan PR itu oleh pansus bahwa ini diperbaiki sisi ini. Karena kalau tidak diperbaiki, maka terus akan berulang, dan kita akan melihat haji kita adalah haji semua, prosesnya sebagai bahan pungli, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Marwan. Saya kira
rekomendasi ini harus segera diturunkan, bukan walaupun sekarang sudah terlanjur hanya seperti basa-basi seperti itu, kemungkinan akan sulit untuk dipertajam kembali, kecuali ada keinginan dari pemerintahan yang terbentuk bahwa haji itu ditangkap sinyalnya bahwa ini adalah perlu direformasi, ya reformasi kelembagaannya secara birokrasi. Yang kedua adalah misalnya dari sisi transportasi yang jelas-jelas sampai sekarang dipertahankan duopoli. Ini juga maraknya luar biasa. Kalau tadi terindikasi juga ini sama. Permainan harga juga hanya dua maskapai yang mempermainkan harga itu. Nggak mungkin dalam sisi keterbukaan publik seperti sekarang ini, harga hanya dipermainkan dua maskapai penerbangan. Untuk itu ke depan dibuka keran itu. Maka penerbangan itu harusnya ditawarkan ke banyak penerbangan supaya terjadi kompetitif di biaya penerbangan. Saya kira banyak hal yang perlu diungkap, banyak hal yang perlu disampaikan kepada kepada pemerintah ke depan untuk tata kelola haji yang lebih baik. Sesungguhnya pintu masuk yang benar itu adalah pansus ini. Karena semua sudah dikuliti, sudah disampaikan, sudah dikeruk semuanya dengan rekomendasi yang baik, dan itu pemerintah melihat itu. Ini kerja pansus yang luar biasa menurut saya, sudah memberikan harapan yang besar kepada masyarakat bahwa ingin endingnya adalah perbaikan secara total keseluruhan tentang perhajian kita. Mudah-mudahan walaupun hanya dengan catatan tadi hanya sekedar normatif, ya apa yang bisa didengar? Ya haji akan seperti itu lagi ke depannya. Tapi mudah-mudahan masih ada hati nurani tadi itu, asal jangan menteri seperti itu. Yang Pak Marwan yang tadi, apa itu juga akan didengar. Saya kira itu. Makasih. Sedikit Mas. Oke. Jadi soal perbaikan ke depan itu, Pansus merekomendasikan juga untuk revisi Undang-Undang Haji. Jadi untuk tata kelembagaan tadi yang disebut itu sudah melakukan revisi. Salah satu rekomendasinya adalah merevisi Undang-Undang Haji. Yang disebut-sebut BPKH tadi itu, BPKH itu sebetulnya bukan independen bertanggung jawab terhadap presiden, tetapi BPKH itu pelaksana menteri aja itu sebetulnya, juru bayar menteri. Jadi salah Bapak tadi yang menyampaikan itu. Jadi Dirjen bisa, menteri bisa minta uang tanggal 10, padahal sementara tanggal 17 baru pelaksanaannya. Itu bisa dilakukan, Pak. Jadi juru bayar